Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan Microsoft 365, selamat malam. Malam ini kita bertemu lagi di meeting untuk mendengar pemaparan materi yang terakhir. Masih semangat ya Bapak Ibu ya, melalui 3 hari ini ya. Ini adalah meeting yang terakhir. Pada kesempatan hari ini, malam ini telah hadir Pak Ahmad Yani yang akan membawakan materi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Ahmad Yani ini, Bu. Beliau adalah peneliti di peneliti pengabdian dosen di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Beliau juga instruktur VCT, Virtual Koordinator Training dari UPT Komdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di Rumah Belajar Kota Cirebon. Pendidikannya S1 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, pendidikan bahasa Inggris, S2-nya dari Universitas Negeri Semarang, pendidikan bahasa Inggris. Beliau tinggal di Jalan Evakuasi nomor 1 Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tentang materi yang pertama itu OneNote dan Notebook. Manfaat dari OneNote adalah kita biasanya di sekolah itu kan bertumpuk-tumpuk tugas-tugas siswa dan bertumpuk berkas dari perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, kurikulum, dan di OneNote ini kita akan dirangkum dalam satu folder yang disebut dengan OneNote dan Class Notebook. Kalau OneNote itu untuk catatan, kalau Class Notebook itu adalah untuk catatan kelas. Untuk membuat OneNote itu melalui portal office.co. Di sini kemudian ada OneNote dan New Notebook, dan kemudian ada section, ada page. Ini ada tampilan dari portal office.co, dan kita akan memilih ada OneNote dan Class Notebook. Ini contoh dari buku catatan kelas. Seperti silabus, kurikulum, RPP bisa dimasukin ke dalam OneNote. Ini contoh catatan kelas. Dan kita juga bisa membagi catatan kelas tersebut dan menginsert atau menambahkan file-file seperti gambar, video, dan lain-lain. Untuk men-share-nya itu bisa menggunakan gg.gg atau bit.ly.co untuk memendekkan link. Setelah dipendekkan link, copy link, kemudian dikirim via WhatsApp atau dan lain-lain. Di sini ada contohnya, bisa men-share untuk hanya ke satu institusi saja atau ke institusi lain. Nanti untuk tugas terakhirnya yaitu membuat OneNote perangkat pembelajaran, boleh RPP bahasa Inggris, boleh silabus bahasa Inggris, boleh juga kurikulum bahasa Inggris. Itu untuk yang guru bahasa Inggris. Kalau guru SD berarti untuk perangkat pembelajaran guru SD seperti itu. Atau untuk yang TU misalnya tenaga pendidikan, file-file tenaga pendidikan seperti PPDB.
Kita berlanjut ke kelas notebook. Di OneNote kelas notebook itu berfungsi sebagai virtual classroom atau kelas maya. Tujuan dari pelatihan ini khususnya untuk materi OneNote kelas notebook adalah sebagai catatan kelas untuk memulainya, dan yang kedua untuk menggunakan OneNote kelas notebook untuk pembelajaran tugas kelompok atau collaborative learning. Kemudian bagaimana pendidik melakukan distribusi tugas dengan mengubah gaya konvensional ke digital? Jawabannya adalah dengan menggunakan OneNote kelas notebook. Teknologi Office 365 OneNote kelas notebook memudahkan pendidik dalam mendistribusikan tugas kepada siswa secara cepat. Di sini ada 3 struktur OneNote kelas notebook. Yang pertama adalah collaboration space atau untuk kolaborasi, untuk bekerja kelompok, mengerjakan tugas kelompok siswa. Kemudian content library, guru bisa mengisi content library itu untuk mengisi materi-materi pelajaran. Dan terakhir yaitu student notebook, yaitu tugas siswa bisa dimasukkan ke dalam student notebook. Untuk collaboration space itu yang bisa mengakses adalah guru dan siswa, karena ini tugas kelompok. Untuk content library yang bisa mengakses atau yang bisa mengedit hanya guru saja. Kemudian student notebook yang bisa melihat itu hanya guru dan siswa dengan nama tertentu. Misal namanya Agus, berarti hanya Agus saja yang melihat, tidak bisa melihat nama lainnya. Untuk student notebook, siswa bisa mengeditnya, karena ini tugas-tugas siswa dikumpulkan ke dalam student notebook. Untuk yang tugas individu, kalau tugas kelompok atau tugas project, misalnya project based learning, problem based learning, itu dimasukkan ke dalam collaboration space. Collaboration space itu bisa diedit oleh banyak orang, oleh beberapa murid atau dalam satu kelompok. Di sini buku catatan pribadi antara guru dan siswa itu individu. Dan di sini ada tugas individu. Terus siswa hanya dapat melihat buku catatannya sendiri atau di yang tadi sudah notebook di buku catatan siswa. Untuk content library itu buku catatan guru untuk mendistribusikan ujian, tugas atau materi, bisa formative assessment atau penilaian formatif, atau summative assessment atau penilaian summatif, bisa mid test, bisa juga UKK, ujian kenaikan kelas, atau PAT, penilaian akhir tahun. Untuk content library itu hanya untuk dibaca atau menyalin konten, jadi siswa tidak bisa mengedit, hanya guru yang bisa mengeditnya. Di collaboration space, guru dan siswa di dalam kelas dapat berbagi, menata dan berkolaborasi dengan buku catatan atau ruang kolaborasi. Terus apa itu OneNote dan kelas notebook? Jadi OneNote kelas notebook, Bapak Ibu tidak perlu lagi mencetak buku catatan, cukup dengan mengumpulkan siswa dalam ruang kolaboratif atau berikan dukungan individu di buku catatan secara private. Di sini ada content library atau berisi materi-materi untuk siswa, atau bisa tugas-tugas untuk siswa bisa dimasukin tugas-tugas untuk diberikan ke siswa itu
bisa dimasukkan ke konten library. Untuk collaboration space itu untuk bisa diedit oleh siswa. Di sini untuk interaksi antar siswa A dengan siswa B mengerjakan tugas kelompok itu masuk ke collaboration space. Sini ada student notebook, lebih dari satu siswa dimasukkan dan hanya siswa tersebut yang bisa melihatnya. Kemudian untuk memulai OneNote Class Notebook ada 3 cara, yaitu dengan OneNote, Teams, sama Portal Office 365. Untuk OneNote itu kita bisa buka browser dulu, kemudian ketikkan onenote.com/class notebook atau download Class Notebook add-in atau akses dari OneNote 2016 atau OneNote for Windows 10. Untuk melalui aplikasi Teams itu buka Teams, buat kelas baru, event classes, kemudian yang keduanya akses dari tab Class Notebook. Yang terakhir yaitu melalui Portal Office 365, yaitu buka browser, ketikkan portaloffice.com, yang keduanya pilih aplikasi Class Notebook. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu tentang memulai OneNote Class Notebook menggunakan browser dengan cara mengetikkan www.onenote.com/class notebook. Untuk Bapak Ibu silakan siapkan ada satu laptop dan ada satu HP. Jadi untuk mendengarkannya itu misalkan menggunakan laptop. Untuk menyimak webinar ini yang menggunakan laptop, berarti untuk prakteknya memulai OneNote Class Notebook itu menggunakan HP. Misalkan dengan HP itu untuk pelatihannya Bapak Ibu bisa praktek OneNote Class Notebook-nya itu menggunakan laptop atau komputer. Layar HP saya udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Udah. Bapak Ibu silakan buka portaloffice.com, kemudian cari aplikasi Class Notebook. Sudah kayak klik gimana? Klik Class Notebook. Sudah semua? Klik Class Notebook. Di sini ada onenote.com, boleh langsung onenote.com/edu/class notebook. Di sini ada onenote.com/edu/class notebook. Langkah selanjutnya apa Pak ya? Ya, udah semua. Untuk indikator keberhasilan klik apa ya? Ya Bu. Dan itu klik apa ya setelah buka office.com, terus OneNote-nya yang diklik. Di sini ada titik 9 Bu. Titik 9 atau apps, cari apps. Iya. Di sini all apps. Klik all apps. Nanti di sini ada Class Notebook, ya, Dynamics, Excel, Form, Kaizala, Calendar, OneDrive, OneNote, Orang, Outlook, Planner, Power Apps, sampai dengan Yammer. Di sini klik Class Notebook. Sekarang adalah proses membuat buku catatan digital daring. Dan maaf Bapak. ya, Saya baru ketemu di office-nya ini karena di HP. Jadi mohon dari awal tuh nyari di apa tadi? OneNote itu ya Pak ya? Ibu cari portaloffice.com, terus cari aplikasi
Ini Bu, tampilannya. Nyari apps-nya itu di mana? Yang titik 9. Oke. Coba saya lihat. Titik 9. Titik 9-nya nggak muncul tuh. Apa? Atau di misal di portaloffice.com. Ini kalau tampilan dari portaloffice.com yang kayak gitu. versi desktop tampilannya seperti ini Bu. Iya. Seperti ini kan Bu. Ini Pak. Ya. Udah ketemu yang kumpulan kotak-kotak banyak tuh Bu, semua aplikasi di sini. Tapi nggak ada OneNote-nya. Oh, itu ada ketemu. Iya, udah. Pilihnya itu kelas notebook Bu. Oh, kelas notebook ya. Nah itu nggak ada kelas notebook. Udah. Nggak ada kelas notebook. Ibu pilih aplikasi lainnya. Aplikasi lain. Semua aplikasi Bu. Klik semua aplikasi. Iya Pak. Udah ketemu. Klik semua aplikasi. Udah ketemu Bu? Sudah Pak ya ini. Udah, lanjut lagi. Sekarang pilih buku catatan kelas. Di sini ada, sebelum ke situ saya jelaskan dulu. Jadi OneNote Class Notebook itu merupakan alat yang diciptakan oleh Microsoft untuk membantu para pendidik dalam membuat notebook digital dengan pengaturan perizinan tertentu pada kelas virtual yang dibangun. Pendidik dapat membuat, mengelola, dan mendistribusikan konten institusional ke seluruh kelas atau siswa secara individual. OneNote Class Notebook ini memiliki format fleksibel, namun terstruktur dan memungkinkan pendidik memberikan umpan balik kepada setiap saat. Lalu, apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan layanan OneNote Class Notebook ini? Itu yang pertama itu fitur OneNote Class Notebook, itu memungkinkan pendidik untuk membangun ruang kelas virtual sebagai salah satu sarana antara pendidik dengan siswa ataupun antar pendidik, jadi guru dengan guru. Pendidik juga dapat menambah atau mengubah nama section yang dimiliki oleh para siswa. Nama section itu biasanya berisi tentang pelajaran-pelajaran. Terus pendidik dapat mengatur perizinan terhadap notebook yang dibagikan, terus memungkinkan pengguna mengelola notebook, memungkinkan pengguna untuk menambah atau menghapus siswa, memungkinkan pengguna untuk menambah atau menghapus guru atau pendidik. Kemudian terintegrasi dengan layanan OneNote, jadi bisa membagikannya dengan mudah, bisa juga membagikan ke guru lain atau juga ke orang tua murid. Jadi yang pertama itu di aplikasi OneNote, kemudian yang pertama kali dibuka adalah pilih catatan kelas yang biru tuh, yang biru. Saya kembalikan lagi. Di sini ada buku catatan kelas, ada tambahkan atau hapus siswa, tambahkan atau hapus guru, kelola buku catatan. Di sini buku catatan kelas, klik yang buku catatan kelas. Yang mana Pak?
Udah klik buku catatan kelas Bu, yang Ibu udah ketemu kotak 4 belum Bu? Ya sudah, yang create a class notebook itu. Iya, buat buku catatan kelas. Udah Bu? Udah. Sekarang di sini kalau di kelas 1 notebook itu ada pertanyaan, terus di sini ada penjelasannya apa nama kelas Anda. Di sini bisa nama kelasnya, misalkan di sini kelas sastra Inggris. Biasanya untuk penjurusan di SMA biasanya ada IPA, ada IPS, ada juga bahasa Inggris, ada juga sastra Inggris, ada juga bahasa Arab, ada juga bahasa asing ada. Misal di sini kelas sastra Inggris A, misalnya kelas sastra Inggris B. Kemudian klik berikutnya. Bapak Ibu bisa juga di situ bisa 12 IPA 1 atau 12 IPA 2 seperti itu. Misal di sini kalau itu diganti saja, misal 12 IPA 1 misal seperti itu. Kelas 12 IPA 1 seperti misalkan. Kemudian klik berikutnya. Klik berikutnya untuk mendapatkan tampilan ringkasan buku catatan seperti berikut di sini. Di sini ada ruang kolaborasi. Siswa dan guru dapat bekerja sama. Guru dapat mengedit konten, siswa juga dapat mengedit konten secara kolaborasi antara siswa A dan siswa B. Kemudian di sini ada pustaka konten. Ini collaboration space itu merupakan bagian diskusi terbuka untuk guru dan siswa. Guru dapat memantau, merubah dan mengkoordinir kegiatan dalam suatu ruang kolaborasi. Demikian juga siswa, mereka dapat berkomunikasi dengan guru dan antar teman, berbagi lembar kerja, menyampaikan pendapat, ide gagasan, dan dapat merubah hasil pekerjaan yang tertuang di dalamnya dalam ruang kolaborasi. Jadi bisa untuk berdiskusi kelompok maupun jadi untuk kelompok kecil maupun kelompok besar bisa berkolaborasi di sini. Yang kedua adalah pustaka konten, terbitkan materi khusus untuk siswa. Di sini guru dapat mengedit konten, siswa hanya dapat menampilkan konten saja, jadi read only. Pustaka konten itu identik dengan ruang guru. Dalam bagian ini guru dapat memberikan materi pelajaran, tugas, instruksi dan arahan-arahan kepada siswanya. Sedangkan siswa hanya dapat membukanya saja. Mereka tidak dapat merubah apapun di dalam ruangan ini. Yang terakhir itu adalah buku catatan siswa. Guru dapat mengedit konten. Biasanya di sini guru menilai. Siswa dapat mengedit kontennya sendiri dan tidak dapat menampilkan buku catatan orang lain. Jadi ini yang bisa melihat itu siswa tersebut. Catatan siswa adalah ruang pribadi siswa. Bagian ini merupakan ruang mereka mengumpulkan tugas dan pekerjaan individu. Meskipun guru dapat memantau, mengkoordinir, dan merubah yang tertuang di dalamnya, namun teman yang lain itu tidak dapat melihat isi catatan temannya. Setiap siswa hanya dapat melihat dan mengatur isi catatan mereka sendiri.
Langsung saja kita klik berikutnya. Di sini yang ketiga itu adalah menambahkan nama guru di sini. Menambahkan nama guru. Misal di sini ada guru Ana Rodiana misalnya. Kita tambahkan sebagai guru kelas. Kemudian sekarang siapa nama siswa-siswa Anda? Untuk menambahkan siswa baru, misal di sini namanya itu ada Pak Adi Merdianto, misalkan namanya Adi Merdianto itu sebagai siswanya, ditambah lagi dengan Bu Afrina juga jadi siswa misal. Ternyata ini bukan siswanya. Pak Yani, maaf mau tanya, itu Ya? menambahkan guru itu harus satu atau bisa lebih dari satu? Maksudnya itu guru-guru yang berkolaborasi atau bagaimana? Itu kalau misalkan untuk satu kelas itu misalnya untuk SD itu kan biasanya satu kelas ada yang 2 gurunya gitu. Kalau untuk S2 misal biasanya kolaborasi guru itu 2 satu kelasnya. Itu contoh kalau misal gurunya 2, itu gurunya 1 berarti nggak usah ditambahkan lagi, cuma ibu saja. Berarti tidak perlu ditambahkan ya? Iya. Untuk penambahan siswa itu kan satu siswa atau dalam satu kelas Pak Yani? Harus lebih dari 1 siswa Bu. Yang ditambahin itu 1 kelas. Misal 1 kelasnya itu ada 30 atau 40 ditambahkan semua. Terus cara untuk menambahkan bagaimana Pak? Apakah diketik satu-satu atau diklik gitu? Diketik satu-satu Bu. Di sini contohnya Pak Adi Medianto, Bu Afrina Ningsih sama Pak Arif Purnama itu dimasukin ke nama siswanya misal gitu. Oh, di sebelahnya gitu Pak. Iya, ini kan di sini ada ketik atau tempel nama siswa Anda, dipisahkan oleh titik koma untuk menambahkan itu catatan kelas. Kita lanjut ke berikutnya. Untuk di sini bagian ini akan dibuat di buku catatan. Ya, ini hampir selesai ya untuk ininya. Nanti bisa muncul. Di sini bagian ini akan dibuat di buku catatan pribadi setiap siswa. Jadi di setiap siswa itu bisa untuk catatan pribadi. Misal di sini ada handout untuk siswa tersebut, catatan kelas, pekerjaan rumah, atau di sini juga kuis, bisa diisi apa. Ini untuk menambahkan. Ini juga misal kuis handout misal bisa dihapus. Catatan kelas bisa juga diklik silang.
Misal pekerjaan rumah, misal kalau mau dihapus, misal di sini biasanya pelajaran untuk bahasa Inggris, biasanya di sini saya perlihatkan dulu untuk materi pelajaran bahasa Inggris yang kelas 12 ya, misal. Bahasa Inggris kelas 12. Ini untuk revisi kurikulum tahun 2013 yang direvisi. Di sini ada reading test, expression, grammar, penilaian tengah semester, sama persiapan UAS. Misal di sini untuk reading test dulu aja ya. Di sini ada work application letter. Di sini ada instruction text, ada news item, ada konsep. Di sini juga ada news item misal. Misal untuk chapternya job application sebagian service ada konsep sama exercise, instruction test sama news item atau misal di sini ada juga konsep some exercise. Terus item di sini ada instruction test misal. Di sini ada expressions, ada grammar, ada PTS sama ada PAS. Nanti ini bisa diedit-edit. Kemudian klik berikutnya. Nanti untuk previewnya itu bisa di sini. Untuk sebagai muridnya namanya Pak Pi, Bu Afrina sama Pak Arif. Ini sebagai muridnya Bu Ana Rohdiana. Untuk buku catatan kelas itu nanti seperti ini tampilannya. Tuh, misal ini yang membukanya itu yang bernama Ahdi Merdianto. Misal nanti seperti ini, yang Ahdi Merdianto itu nggak bisa melihat punya Bu Afrina. Itu
karena ini catatan pribadi setiap siswanya. Ini kan cuma yang muncul satu. Tuh. Terus kemudian kita klik buat. Sudah berhasil semua sampai tampilan ini. Seperti ini. Masih loading Pak. Masih loading, udah ditungguin dulu. Jadi nanti ada pemberitahuan bahwa OneNote Class Notebook yang dibuat itu telah siap. Nanti di sini ada pilihan buka di OneNote atau buka di OneNote Online. Untuk buka di OneNote itu nanti bisa dibuka di offline. Nah, nanti di sini untuk buka di OneNote Online itu harus ada koneksi internetnya. Atau bisa juga untuk add-in buku catatan kelas atau aplikasi seperti Microsoft Word yang offline gitu. Di sini add-in itu semacam aplikasi. Kayak gini ya tampilannya Pak. Iya. Sudah seperti ini tampilannya Bu. Ya sudah. Nah, lanjut ke buka aplikasi, buka di OneNote Online. Klik buka di OneNote ini. Nggak ada. Sudah ada. Ya. Yang online ya? Yang online. Nanti biasanya di sini ada konfirmasi masuk ke OneNote. Maka OneNote Class Notebook yang telah dibuat telah siap untuk digunakan. Selamat datang di buku catatan kelas. Oke, kayak gini. Sudah Pak, kalau sudah gini kayak gimana? Udah kayak gini. Udah seperti tampilan yang ada di layar saya Bu. Sudah Bu. Seperti ini. Selamat datang. Ini ada juga. Oh bentar. Dulu. Oh iya sudah. Tampilan ini Bu. Sudah. Di sini nanti ada selamat datang, terus ada content library, di sini bahasa Indonesia, pustaka konten. Di sini ruang kolaborasi atau kolaborasi. Di sini ada nama-nama siswanya ini, saya masukkan 3 nama siswa. Harusnya ada ada kelas ada 40, dimasukin semua nama-namanya di sini. Terus, selamat datang di buku catatan kelas. Untuk seperti ini biasanya saya nggak hapus. Seperti ini. Kemudian di sini ada seg. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul.
OneNote. Di sini ada di mana saya dapat menemukan sumber daya pelatihan OneNote. Nanti di sini ada buku catatan kelas. Di sini ada kursus-kursusnya, Bu. Kursus. Kemudian ada buku catatan staf itu biasanya ini untuk di tenaga kependidikan atau di perusahaan. Jadi ini bisa dihapus saja. Ya, ini buku catatan staf. Mungkin bisa dihapus saja. Pak Yani mau tanya. Iya. Ini saya masih di ini Pak, apa? Habis tadi saya isi nama guru, nama siswa, habis itu terus saya klik create. Terus di sini muncul your notebook class is ready for you. Terus gimana Pak? Langkah selanjutnya? Itu berarti nanti Ibu bisa siap-siap ngisi materi di situ. Di situ udah masukin nama siswanya, Bu? Sudah tadi. Iya. Itu yang contoh yang kelas notebook. Misal yang tadi contoh yang kelas notebook ya. Sebelum ke kelas notebook catatan kelas. Kalau sudah seperti itu, nanti kita mencoba untuk menambah atau menghapus siswa ke dalam OneNote kelas notebook. Caranya itu, jadi misalkan ada siswanya itu pindah sekolah atau pindah ke kelas lain. Yang pertamanya itu adalah buka yang ini, yang titik 9 ini, yang titik 9, atau dashboard Microsoft Office 365 boleh. Jadi mutasi siswa untuk memungkinkan untuk menambahkan atau menghapusnya dari OneNote kelas notebook yang telah dibuat sebelumnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama ke portal Office 365. Misal seperti ini, office.com boleh gini. Kemudian pilih sama seperti tadi kelas notebook. Seperti ini. Kemudian pilih tambahkan atau hapus siswa. Ini saya pernah membuat kelas, ada 3. Ada kelas ini untuk jadi Microsoft Office in English. Kalau sudah Pak, Ibu, kalau sudah ada tulisan welcome to class notebook berarti sudah selesai ya? Iya, udah terbuat kelasnya, Bu. Oh, siap. Kita belajar lihat kelasnya kayak yang Ibu tampilkan di layar ini kayak gimana? Seperti ini kan, kalau Bobo udah bikin 3 kelas ya.
Iya, kalau saya udah bikin 3 kelas. Coba diulang lagi nih, kayak gini tadi. Ini kan tadi kelas notebook ya. Di sini kalau saya udah punya kelas, terus di sini ada buat buku catatan kelas yang tadi kan udah ada. Iya. Di sini ada kelola buku catatan misal. Oh, dikelolanya ya. Ibu kembali lagi aja itu udah kesimpan Bu, biasanya simpan otomatis, nggak pernah simpan itu. Iya, baik. Nanti balik lagi ke portal office.com atau bisa juga ke titik yang 9. Kalau yang sekarang ini aplikasinya dipilih apa Pak Yani? Portal office.com dulu Bu. Sudah. Udah, sekarang pilih kelas notebook lagi Bu. Pilih kelas notebook lagi. Klik kelas notebook. Kemudian kita belajar cara menambahkan atau menghapus siswa. Misalkan ada siswa yang pindah kelas atau pindah ke sekolah lain. Di sini ada tambahkan atau hapus siswa. Di sini dulu. Ibu udah ketemu kotak 4 Bu? Sudah Pak, sudah. Ya, di sini yang saya mau edit itu kelas 12 IPA 1. Di sini ada siswa saya ada 3, ada Afrina Ningsih, Ahdi Merdianto, sama Arif Purnama. Misal saya mau hapus Arif Purnamanya di sini. Yang diklik mana ya Pak? Kalau misalnya mau ini menambah atau berapa Pak? Ibu udah ketemu kotak 4 Bu? Sudah. Ini sudah ada tampilan kelasnya, kelas 11 IPB 1 sama 11 MIPA 1. Sudah. Pilih salah satunya kelas 12 IPA 1, klik aja kelasnya Bu. Begitu. Udah Bu. Ini masih mudah. Udah Pak. Sekarang nama siswanya udah Ibu ketik belum Bu di situ? Sudah ini tampil. Tadi saya cuma ngetik 2 Bapak, kan masih belajar ini ya. Siswanya dihapus 1, misal Arif Purnama namanya dihapus. Ini ada pilihan hapus konten siswa atau tidak hapus konten siswa. Bisa saya hapus konten siswanya. Kemudian berikutnya konten akan dihapus di sini. Kemudian next siapa? Iya. Kemudian tadi contoh untuk menghapus siswa yang karena pindah kelas. Sekarang ada siswa baru masuk dari sekolah lain. Tambahkan siswa baru. Kalau hapus itu silangnya dihapus, titik yang silangnya. Kalau menambahkan. Misal di sini namanya ibu namanya siapa Bu? Saya Pak. Iya. Ibu Kurnia Rianti. Iya. Pakai IG Pak. RI ya. Ibu loginnya pakai akun guru inovatif belum Bu? Sudah. Kurnia. Mungkin pakai DR apa? Oh, DRA titik ya Bu?
Iya. Ada Bu, ini ya. Iya. Jadi nambah siswa satu lagi Ibu dari ini yang bernama Kurnia Rianti, itu pindahan dari sekolah lain, saya masukin ke kelas saya 12 siswa satu. Kalau nambah gimana Pak yang untuk menambahkan? Ibu udah ada tampilan seperti ini belum Bu? Yang mana? Nggak muncul. Tadi kan saya cuma ngetik 2 siswa, terus saya hapus 1, tinggal 1 Pak. Udah klik berikutnya Bu? Sudah tadi. Tapi di sini Kembali lagi ke ini aplikasi Portal Office 365 Bu. Klik Trust Notebook lagi Bu. Sudah tampilan kotak 4 ini Bu? sudah. Tambahkan atau hapus siswa? Sudah Pak. Klik kelasnya. Sudah Bu? Sudah ada tampilan seperti ini. Oh iya, punyanya Pak Yani kan bahasa Indonesia, saya bingung. Ini saya bahasa Inggris. Maaf Pak. Sudah ada tampilan seperti ini Bu? Udah. Ini tadi yang saya hapus kan sudah tidak ada, tinggal sisa 1. Setelah itu Pak. Cari nama satu lagi, nama temennya di sini yang ikut pelatihan siapa? Saya masukin Ibu ya. Di kotak atasnya itu ya Pak ya. Iya, kotak atas. Ya. Tambahkan siswa baru jika siswa tidak dikenali, siswa mungkin tidak ada dalam direktori biasanya. Kalau ini nanti Ibu kan ini masuk ke dalam direktori saya, jadi bisa masukkan ke dalam siswa saya. Namanya Bu, nama teman Ibu aja siapa yang ikut latihan di sini tulis. Sudah? Nambahnya terserah ya Pak ya, mau 1, mau 2, atau lebih tidak apa-apa ya Pak? Boleh, berapa aja, bisa juga. Kalau sudah, kita di sini ada klik berikutnya. Kemudian klik perbarui. Mana Pak? Oh, gelap. Oh, iya. Iya Pak. Saya juga sama mengikuti. Ya. Terus habis itu terus tampilan berikutnya apa tuh Pak? Kalau sudah ditambahkan. Ini bersih. Kemudian buka di OneNote online lagi Bu. Atau nanti dulu ini tadi udah menghapus nama siswa kan, kemudian itu kita ini menambah dan menghapus siswa kan sudah. Kita klik berikutnya, terus klik kembali. Kemudian kita bisa juga buka lagi Bu di OneNote online. Yang tadi Ibu keluarin karena tidak ada, terus ada siswa baru masuk, nanti udah berkeluar ada siswa barunya. Ini mau mengisi catatannya gimana Pak? Iya Bu. Mau mengisi catatannya ke buku catatan? Oh iya, nanti ya di sini. Oh ya. Belum ya. Kalau sudah ada tampilan di situ, siswanya sudah masuk, habis itu kemudian kita belajar. Ini kan tadi kan Pak Arif Purnama siswa saya pindah sekolah. Ibu Kurnia Rianti itu masuk jadi siswa baru karena pindah kelas ke kelas saya. Tuh ya, seperti ini kan.
Kemudian menghapus guru atau menambahkan guru. Berarti kita buat ya Pak. Terus ini nggak usah di next ya Pak ya, tetap gitu aja ya tampilannya. Langsung buka ini lagi, portaloffice.com lagi, klik kelas notebook lagi, kemudian ada kotak 4 lagi Bu. Kita ambil aja tambahkan atau hapus guru. Pilih kelas 12 itu kelas 1 karena agak ngebut aja ya Bu. Sama dengan kasus siswa gitu ya Pak? Apa Bu? Sama dengan yang tambahkan sama hapus siswa. Iya, ini Bu Ana Rodiana jadi gurunya. Bu Ana Rodiana dipindah tugaskan ke tempat lain, ke sekolah lain. Pak Yani mau tanya nih, Pak Yani, ini kan ada dihapus atau ditambah. Kalau misalnya kita mengerjakannya bareng, artinya kita menghapus sama menambahkan di atas bisa Pak? Misal ada Arif Purnama. Ini kan misal Bu Ana Rodiananya itu dipindah tugaskan ke tempat sekolah lain. Ini Pak Arif Purnama jadi guru baru. Berikutnya bisa Bu. Oh iya bisa perbarui. Begitu juga dengan siswa, seperti itu sama. Lanjut lagi. Pak Yani kalau mengeluarkan dulu baru nanti ditambah atau bisa bareng Pak? Bisa bareng Bu, tadi Bu saya berhasil Bu. Ini kok nggak bisa ya Pak? Langsung tandanya di garis gitu ya Pak Yani? Iya, garis itu artinya pindah. Artinya orang itu keluar dari situ gitu ya Pak? Iya. Habis itu langsung next. Iya. Kita ke yang keempat ya, pola buku catatan ya. Atau buka dulu, lihat tadi perubahannya gimana. Kemudian kita pola buku catatan ya, misi ya. Dulu udah bisa dibuka sama di itu. Bukan, ini udah berubah. Kemudian kita kembali lagi ke portaloffice.com, pilih aplikasi, kemudian cari kelas notebook. Coba ini. Sekarang manage notebooks. Klik kelola buku catatan atau manage notebooks yang paling terakhir. Klik yang paling terakhir. Kemudian pilih kelas kita yang mau dikelola. Ini kelola. Misal di sini ada penilai job application letter, di sini. Klik. Ini maksudnya itu kunci ruang kolaborasi. Kunci ruang kolaborasi itu misalkan project based learning itu kan ada batasan tanggal berapa harus selesai. Itu kita itu harus dikunci ruang kolaborasi, yang nggak boleh ada kegiatan lagi di ruang kolaborasi. Kunci ruang kolaborasi seperti itu. Jadi siswa udah nggak bisa lagi ruang kolaborasi kalau project based learningnya selesai. Saya nggak bisa begitu Pak.
Ya. Di laptop saya nggak bisa seperti Pak. Ada tulisan Sudah kadaluarsa. Sesi Anda telah kadaluarsa, mengarah ke halaman masuk gitu Pak. Oh, berarti itu Ibu Office-nya itu dibatasi per berapa menit kan itu loginnya. Coba Ibu klik total Pak. Ayo Pak, coba. totaloffice.com, habis itu pilih password book lagi. Itu kayaknya sih, kayaknya sih itu internetnya. Nanti ya Pak ya, saya coba dulu. Maaf, untuk yang mengelola buku catatan itu bisa diulang lagi nggak Pak? Ibu ketik totaloffice.com. Iya Pak, sudah Pilih sampai. all apps. Iya, kelas notebook. Klik kelas notebook. Nanti ada kotak. Iya, Udah. sudah. Yang paling terakhir kelola buku catatan. Baik Pak, makasih. Nih, sudah semua. Terus pilih kelas. Saya punya kelasnya ada 3. Yang pelatihan untuk Microsoft Office in English Language Teaching sama ini kelas 12 IPA 1. Di sini ada aktifkan grup bagian guru saja. Terus di sini ada ruang kolaborasinya, bisa kita kunci kalau misal ada project based learningnya selesai, pembelajaran berbasis proyeknya itu dibatasi sampai 2 minggu untuk 2 minggu. Itu harus dikunci supaya nggak ada siswa lagi berkolaborasi. Lagi bisa juga izin ruang kolaborasi, berikan izin pada siswa tertentu untuk melihat dan mengedit bagian ini. Di sini ada siswa ada 3, misal di sini ada Afrina, Ahdi sama Kurnia. Misal Ahdinya itu nggak boleh berkolaborasi, misal gitu. Misal karena ada sesuatu gitu tuh. Di sini ada simpan. Pak, ya nih mau tanya ini, kan untuk student section itu kan ada class note, ada handout, ada homework dan sebagainya. Kalau misalnya collaboration space-nya itu di lock, berarti untuk semua student section itu ya Pak Yani? Atau satu-satu? Kalau collaboration space itu kan khusus untuk tugas kelompok aja Bu. Berarti di sini kalau misalnya handoutnya, berarti ini semua ini yang di student section ini untuk ini ya apa? Project kelompok berarti. Kalau yang ada di student section itu ini Bu untuk individual task Bu, untuk individual exercise Bu. Begitu. Terus yang untuk log collaboration space itu yang untuk yang mana itu Pak maksudnya? Kalau collaboration space itu kalau waktu untuk pengerjaan tugas kelompoknya itu selesai. Berarti pekerjaannya itu materinya harus urut Pak ya?
dari mulai apa dulu gitu ya. Kalau ini bagian yang pertama itu kan collaboration space. Terus di sini kita bisa menambahkan bagian. Di sini kan ada misalkan quiz, news item. Untuk kelas 12 itu kan kurikulumnya di sini ada selain news item itu ada instruction text, drama action, text and visual information concept. Misal saya mau menambahkan instruction text, sini tambah bagian, sini ada. Pak, kalau sudah selesai, ini saya mau uji save, tapi nggak bisa ya? Atau masih ada tahapan lain ya, Pak? Kenapa, Bu? Ini saya udah selesai nih, terus sudah keluar juga linknya ya. Terus saya mau apa harus di save atau kayak gimana Pak langkah selanjutnya? Otomatis kan. Langsung saja kita lanjut ke tautan buku catatan ini. Jadi tautan ini bisa untuk diketahui atau bisa dibagikan ke orang lain, untuk misal ke orang tua atau wali gitu. Tautan buku catatan. Tinggal ikutin saja ya. Ya, Bu. Jadi tinggal di copy saja. Iya, bisa di copy saja. Dan untuk misal di sini ada memberikan izin kepada pihak luar untuk memantau pustaka konten atau konten library sama catatan siswa student notebook. Untuk pihak luar itu biasanya ada koordinator pengawas, pejabat dinas, itu bisa untuk melihat library-nya atau bisa juga melihat student notebook-nya. Jadi kita ngasih akses ke pengawas juga. Yang klik tautan orang tua, wali dan murid, Kak. Klik dulu. Jadi misal yang student notebook-nya pustaka konten itu bisa untuk di-share ke orang. Ini pustaka konten itu berisi tentang modul-modul gitu, untuk pelajaran-pelajaran, materi itu masukin ke pustaka konten. Terus student notebook-nya itu buku catatan siswa, itu bisa dilihat oleh satu orang siswa, tidak diperlukan akun untuk melihat ini. Jadi yang melihat, misal kita memberikan link catatan siswa itu, yang orang yang melihat nggak usah punya akun, orang tua muridnya tuh nggak usah punya akun office lagi, nggak apa-apa. Atau untuk pengawas dari dinas pendidikan mau melihat catatan siswanya, itu nggak usah punya akun office, nggak apa-apa gitu. Ini catatan siswanya siapa? Catatan siswa yang mana? Misal Abdi Medianto dapatkan tautan, dikasihkannya ke ini, ke orang tuanya Abdi Mediantonya. Di sini ada Abdi Naningsi. Iya. Orang tuanya. Itu bukanya di mana itu Pak Yani? Iya, Bu. Itu bukanya di mana itu? Yang ditampilkan Pak Yani itu. Di sini kan ada aktifkan grup bagian guru saja, izin kolaborasi, sama di sini ada tautan orang tua dan wali. Klik tautan orang tua dan wali. Oh, tautannya diklik. Tulisan tautan orang tua dan walinya. Oh, Dan
bukan tautannya. Terus nanti di sini ada kayak gini Bu. Iya Pak. Untuk semua siswa, untuk setiap siswa, kalau semua siswa, nanti di sini tautan bahasa saja akan dibuat untuk setiap buku catatan pribadi siswa. Di sini semua siswa itu bisa kepala kalau setiap siswa itu dikirim ke kalian tuh salin atau ekspor tautan sebagai TSF, SAM, Excel. Kalau setelah itu nanti ya. Kalau sudah itu Pak Yani itu bikin tautannya gimana Pak? Ini ibu klik tapi tautan orang tua wali dan murid ya. Terus bisa pilih di sini ada Kurnia Rianti ya. Di sini tulis saja salin. Setelah itu kirim ke ini ke orang tua muridnya. Di sini ada Kurnia Rianti. Nah, itu berarti yang di individual student itu ya Pak ya, select student itu diklik ya? Iya, itu nanti bisa misal di sini. Jadi iya. Ini bisa linknya bisa dipendekkan melalui bit.ly.com atau gg.gg. Linknya ke ini kan nggak ya. Berarti kalau saya copy berarti ini yang classmate ya, yang keluarnya classmate yang kelas saya berarti ya Pak. Iya. Kalau sudah keluar tautan, habis itu copy ya Pak Yani. Copy, kirim ke orang tuanya. Nanti orang tuanya bisa baca. Tapi untuk sekarang nggak perlu di copy ya Pak, dibuat gitu aja. Iya, karena belum ada tugasnya ibu, belum ada tugasnya siswanya. Ini nanti tugas kita harus diisi itu Pak. Atau iya, tugasnya itu harus diisi materi. Untuk tugas yang ini webinar ini. Iya. Aduh, selesai nggak Pak besok ini yang juga belum selesai. Ini tugasnya 2 kali 24 jam Bu. Kalau waktu dulu sebelum angkatan ibu itu 24 jam. Jadi misal sekarang itu besok itu harus selesai besok jam 12. Nah kalau sekarang 2 kali lipat waktunya. Biasanya 24 jam setelah mengikuti pelatihan materinya gitu. Sekarang 2 kali 24 jam waktunya 2 hari gitu. Di sini kelas 60 versi Anda telah kadaluarsa. Pak Yani, untuk student notebooks-nya itu apakah harus diisi semua atau ini aja, misalnya hanya satu aja, misalnya handout aja nggak apa-apa Pak? Atau harus ada homework, ada quiz, ada yang lainnya? Iya gitu Bu. Gimana Pak? Iya diisi semua Bu. Allah Ya, diisi semua. Jadi nanti tinggal kalau nanti pas itu harus ada handout-nya diisi, terus misal homework-nya diisi seperti itu. Bisa selesai nggak ya Pak? Pak, nggak bisa. Masa harus kemarin sih Mak? Saya kalau nggak salah itu saya baca atau saya dengar di ini waktu pemaparan tuh kalau nggak salah tanggal 15 Pak. Terakhir benar tanggal berapa? Tanggal 15 itu
selesai dinilai Bu. Oh gitu. Wow. Tapi nggak apa-apa sih, ngumpulin telat juga nggak apa-apa. Nggak, soalnya kan nggak itu tuh Bu, cuma itu kan biasanya kalau telat ya nilainya kan beda lagi Bu. Materinya terlalu banyak Pak, sehari 3 kali sesi, terus juga kan nggak bisa langsung ini selesai tugasnya, kan harus nggak masih belajar. Boleh ini kan Bu, boleh ngumpulin telat kok Bu. Jadi nggak maksudnya tuh kalau telat nggak ditolak gitu Bu. Ya pokoknya sih kepingin bisa juga ingin ini. Cuma takutnya nanti kalau lambat, pengennya sih nggak berdebat. Kalau sudah gini, terus gimana Pak Yani? Balik lagi. Sama dari sesinya. Pak mau tanya. Ya. Halo Pak. Ya, gimana? Tanya, maaf Ibu ya, saya penyelat dulu. Yang tugas dijadwalkan hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 ini yang poin ketiga mengenal MS Teams itu. Iya. Terus saya belum tahu itu. Nanti saya share panduannya Bu nanti. Oh iya, makasih. Iya Pak, Yani sama cara-caranya ini apa, langkah-langkahnya harus mengumpulkan di assignment-nya apa dan sebagainya gitu. Itu yang bikin kita bingung juga. Kita tolong lebih di-share di WA dulu Pak yang. Iya, nanti seperti kemarin juga yang langkah ABC tuh Bu, saya masukin tuh kan. Jadi alhamdulillah pas saya kasih tahu di grup angka ABC banyak yang masuk ke ini aplikasi Teams. Oh iya Pak Yani, itu kan tadi ada di share itu langkah-langkahnya untuk mengupload tugas itu kan. Ketika saya buka di assignment itu, di situ kok belum ada ini Pak ya, chipnya nggak bisa ngupload Pak. Nggak bisa apa? Di situ nggak keluar di situ untuk yang apa namanya Microsoft Swing-nya itu nggak ada, jadi nggak bisa ngupload. Kan makanya harus di upload di situ. Nanti ada sesi lagi untuk cara pengumpulan tugas ambil. Sekarang contoh job application konsep, misalnya klik ini. Nanti ada sesi seperti itu nanti untuk cara pengumpulan tugasnya. Nanti saya dipandu Bu. Sama itu Pak, di list tugas-tugas yang harus dikerjakan itu apa saja, barangkali ada yang miss atau ketinggalan. Iya. Oh iya Pak Yani, untuk yang bikin video itu maksudnya gimana itu? Apakah kan itu video konferensi gitu ya Pak Yani? Apa itu juga harus dikumpulkan atau gimana Pak? Linknya aja Bu, yang dikumpulin ini aja. Gitu. Sayangnya maaf. Iya. Kita sampai jam berapa ya? Ini udah sampai selesai sekarang. Oh, kalau yang OneNote gimana sayangnya? Ini OneNote itu nanti saya tunjukin contohnya aja karena udah waktunya kan udah habis ya. Oh iya. Tunjukin contohnya aja. Note itu seperti ini.
Saya tampilkan yang desktop. Kita cepat aja, nanti tanya jawabnya bisa disambung setelah acara. Ini di sini ada untuk yang konten library, pustaka konten itu nanti ibu bisa isi. Ya bu, Itu yang OneNote. ini masih yang kelas notebook bu. Nanti untuk yang konten library nanti ibu isi bisa diisi ininya per chapternya tuh bu, per babnya nanti bisa diisi di sini. Ini ada insertnya. Untuk insert bisa insert link, insert picture, ada juga insert file. Ini di atas, paling atas di sini ada file, home, insert, draw, view, add, class notebook, open in add. Nanti pilih insert. Nanti insert itu bisa insert picture, insert link, sama insert file. Kalau misalkan filenya itu, kalau link itu nanti bisa diisinya dengan link YouTube. Link YouTube itu untuk videonya, untuk link untuk pembelajaran itu menggunakannya Sway, dimasukin ke sini. Terus untuk filenya itu bisa menggunakan file Microsoft Word boleh, dokumen. Picture-nya itu misalkan untuk job application letter, misal contoh itu contoh gambar suratnya. Itu dari sini ada insert sebelum ini insert tadi dimasuk-masukin aja file-filenya. Ini insert ada insert picture, insert file, sama insert link. Sekarang saya tunjukin contoh OneNote ya bu. OneNote-nya udah sampai tadi insert, masukin kontennya. Sekarang OneNote terakhir. Ini contoh catatan saya itu pesawat seperti ini. Contoh saya tunjukin langsung. Jadi OneNote itu sama aja seperti kelas notebook tapi di konten library-nya. Tampilannya. Seperti ini contohnya. OneNote itu bisa juga untuk membuat list tugas, bisa juga untuk membuat RPP, bisa juga untuk membuat silabus. Terus seperti ini. Ini contoh OneNote saya tentang higher order thinking skill. Sini ada table of content. Gambarnya tidak berubah Pak Yani. Ya, Gambarnya tidak berubah. Gambar Di layar. udah kelihatan.
Dari tadi cuma bagian siswa terus, nggak berganti. Kemarin sekarang udah berubah ke OneNote. Tadi kan kelas notebook udah selesai. Iya. Sekarang saya tunjukin contoh OneNote. Seperti ini contohnya. Ada section, di sini ada page. Di sini section, yang sebelah sini nih. Higher order thinking skill, table of content, part 1, part 2, part 3. Ini contoh section. Ini ada page-nya. Ini contohnya. Pak Yani, untuk masuk OneNote kita portal begini. Iya, di sini ada portalopi.com, terus pilih one. Jadi kalau OneNote itu nanti bisa dibagi beberapa section. Misal section 1, section 2, section 3. Kalau misalkan kita bikin buku, biasanya depannya itu cover. Ini contoh covernya. Terus di sini ada table of content. Ini saya contoh membuat OneNote dalam membuat buku seperti ini. Buku tentang higher order thinking skill version. Pertanyaan hot ini. Seperti ini. Ini yang section 1 per section. Terus misal di sini ada table of content-nya. Terus lagi ada part 1. Jadi OneNote itu bisa buat ini contoh kisi-kisi soal menggunakan quotes ini, diambil dari referensi dasar sama indikator pertanyaannya. Ini terus diisi soal. Ini contoh teksnya, misal seperti ini. OneNote itu nyambung dengan tadi ya Pak ya? Beda aplikasi, Bu. Oh beda? Iya. Kalau OneNote itu untuk catatan guru pribadiku. Iya. Seperti membuat soal, terkait membuat silabus, itu dimasukinnya ke OneNote atau catatan pribadi. Kalau misalkan kita copy paste dari Excel gitu atau Word terus di copy ke sini, itu tampilannya berubah tidak Pak? Biasanya itu berubah, dia diulang, Bu. Oh, ya Pak, kasih. Pak Yani bertanya, saya kan sudah buka ini apa OneNote-nya. Terus di sini ada tulisan new notebook, itu diklik ya Pak? Iya, new notebook diklik. Terus diisinya apa Pak? Diisinya misal Ibu mau buat ini ada section Bu.
Saya akhiri acara pelatihan tentang OneNote Class Notebook ini dengan baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan Bapak Ibu ya. Applause untuk Bapak Ahmad Yani. Luar biasa, ini sampai jam setengah 12 ya Bapak, setengah 11 ya. Bapak Ibu masih semangat ya. Demikianlah meeting kita terakhir ya Bapak Ibu ya, dengan materi OneNote dan ClassNote. Saya tutup dulu pertemuan kita kali ini. Nanti setelah saya tutup, Bapak Ibu barangkali pingin ngobrol, pingin konsultasi, masih tetap berlanjut di meeting boleh sama Pak Ahmad.